Kevin mengaku tidak pernah menonton rekaman CCTV di area dalam rumah Duren 3. Ia mengaku hanya menyaksikan rekaman CCTV yang berada di area Jalan Duren 3 melalui laptop milik Baikuni Wibowo. Baik, kemudian sampai dengan tanggal 13 sudah diceritakan, kemudian saudara sudah ditekankan untuk tidak menceritakan ini bersama 4 orang yang lain. Ya, tapi saudara tidak ketahui dari mana bocornya video itu keluar ya. Nah kemudian saudara juga tidak mengetahui apakah Ridwan Saplangit itu yang malam itu nonton ya bercerita atau tidak. Iyalah. Siap. Iya kan. Nah sampai kemudian ini kan saudara nontonnya dari DVR nih. Dari laptop ya. Siap. Yang diambil dari DVR ya. Sekarang ya saya tahu ya. Iya. Nah pertanyaannya setelah mengikuti perkembangan persidangan sampai sekarang pun saudara bisa nonton itu ya. Itu DVR yang diambil kemudian diganti ya, yang kemudian direkam ya, dipindahkan ke hard disk kemudian ke flash disk ya, kemudian ditonton di apa itu di laptop. Di laptop. Nah yang di DVR-nya sendiri itu masih ada atau bagaimana ceritanya itu? Kalau pengetahuan saya terhadap DVR itu dari awal yang mulia, baru tahunya itu tanggal 10 ketika Cuk mengembalikan itu. Iya. Setelahnya lagi itu saya tidak pernah lihat, menyentuh sama sekali, tidak pernah tahu yang mulia. Baik, dalam perkembangan saudara baik saudara di sidang kode etik ya. Siap yang mulia. Bagaimana dengan rekaman yang ada dalam DVR itu? Sudah kosongkah? Sudah tidak ada lagi kah? Atau bagaimana? Pemeriksaan awal kami kode etik, malah saya itu dituduhnya nonton CCTV dalam rumah yang mulia. Awal mulanya saya jelaskan saya tidak pernah nonton CCTV dalam rumah. Dan tidak pernah ada yang tahu. Makanya saya juga heran kok bisa saya waktu diamankan pertama itu diminta hadir, ditanyanya tentang CCTV dalam rumah. Tapi ditanya yang kamu tonton di laptop Baikuni. Yang saya tonton di laptop Baikuni ya hanya CCTV di jalan. Enggak, bukan yang di jalan, yang kamu tonton di rumah Ridwan. Ya yang ditonton di rumah Ridwan hanya itu, saya bilang. Saya enggak pernah ada lagi nonton yang lain. Jadi memang yang beredar di luar, saya ini katanya menonton CCTV dalam rumah yang mulia. Yang diambil Inavis itu ya? Siap. Gitu ya. Jadi beredarnya ceritanya begitu ketika saya diperiksa pertama di Patsus, ditanyanya itu yang mulia. Iya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Siap. Pertanyaan saya itu yang di DVR ya. Yang di DVR itu kelanjutannya seperti apa? Apakah dia hilang di dalamnya pada waktu diantarkan atau mau diantarkan di lab 4 ya? Iya. Karena setelah ditonton saudara ya, kemudian DVR-nya ini kan sudah dikembalikan dulu kah atau belum pada waktu saudara nonton itu? Dalam pemikiran saya yang ditonton itu adalah kopian sebelum Cuk tanggal 10 itu nyerahkan ke Polres Selatan yang mulia. Kan itu sudah diserahkan kan itu? Iya. Ya, ini saudara kan nonton tanggal 12. Iya yang mulia. Artinya kan itu sudah diserahkan, itu kan dengan saudara kan menyerahkannya itu. Yang tanggal 10 yang mulia? Iya. Iya. Iya kan gitu. Iya. Jadi bayangan saudara sudah salah kan gitu? Iya, sekarang iya. Setelahnya Nah setelah itu diserahkan, iya kan? Iya. Itu terus dikembalikan kan gitu. Bukan dikembalikan, ditarik kembali. Di tanggal 11 oleh Cuk. Iya ya. Iya. Nah itu kemudian ditarik kembali, terus kalian nonton di tanggal 12 tapi 13 nyebrang. Iya ya. Iya kan, dini hari kan gitu ya. Nah terus di tanggal 13 atau 13 dini hari itu, dini hari ya
Itu DVR-nya itu, ini karena saudara kan hasil kopian ya, DVR-nya itu udah pada posisi dikembalikan kah atau bagaimana? Jujur saya nggak tahu itu yang Itu mulia. nggak tahu ya. Makanya kemarin sempat saya titip pertanyaan ke pengacara, apakah Cuk pernah memberitahu ke saya sebelum menonton tentang DVR? Cuk bilang tidak pernah. Kan tidak mungkin saya tahu-tahu nyuruh balikan DVR sementara saya aja tidak pernah dikasih tahu ada DVR di tangannya Baikuni. Setelahnya pun Baikuni juga tidak pernah cerita ke saya proses mengembalikannya seperti apa. Ya, nah itu belum menjawab tadi ya, sampai dengan saat ini lah Iya, ya. Atau ceritanya seperti apa kita pun nggak tahu ya. Itu yang diambil dari DVR itu, apakah masih utuh nggak di dalam DVR itu rekamannya? Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu ya, kok jadi misteri dia. Ya, karena yang ditonton ini dan kemudian menjadi bukti adalah yang hasil kopian kan? Betul yang mulia. Iya. Kalau gitu siapa yang bertanya kan tinggal gitu aja kan? Masih utuh di situ atau ada juga orang yang kalau nggak utuh yang menghilangkan yang di dalam. Kan kemarin pernyataannya ahli digital forensik tidak bisa memastikan kapan yang mulia. Sedangkan DVR itu kan berpindahnya banyak setelah Iya. saya ikuti yang mulia. Yang itu pun kemudian kan digital forensik itu kan cuma bisa menggambarkan ini ada yang di apa ini di shutdown apa di mati paksa Normal. abnormal shutdown kan itu Siap. ya, itu yang dijelaskan itu ya, abnormal shutdown itu dari DVR ya. Kalau kemarin keterangannya Iya seperti itu. dari DVR. Artinya kalau gitu masih utuh lah ya. Kalau dia sebutkan seperti itu akhirnya ada ternyata ini salah satu diantaranya cerita yang itu kan gitu. Iya yang mulia. Masih utuh ya. Baik. Untuk sementara biar anggota kami yang akan lanjutkan. Siap. Baik, saudara saksi ya. Ya. Terdakwa. Terdakwa kan? Iya. Ya. Alur komando atau alur perintah yang saudara terima kan dalam konteks saudara sebagai Wakaden C ya. Wakaden B. B ya. Siap. Langsung dari Karopaminal kan? Jalurnya Karopaminal. Ya, Karopaminal. Dalam peristiwa tanggal 8 seperti yang sudah saudara terangkan di persidangan terdahulu dalam kapasitas sebagai saksi, selain surat perintah tertulis tanggal 8 Juli yang tadi saudara sebutkan, Iya, ada enggak perintah lesan dari Karopaminal saudara Hendra Kurniawan kepada saudara yang saudara ingat sejak tanggal 8 sampai kemudian tanggal 13 itu yang saudara ingat perintah lesan apa saja? Tanggal 13, tanggal 9 yang mulia. Saya sempat sampaikan di sidang ini ketika mau berangkat untuk wawancara Bu PC. Itu ya. Siap. Terus apa lagi? Tanggal 10. Apa itu perintah lesannya apa? Perintah lisannya ketika disuruh berangkat ke Polres. Karena kebetulan waktu itu Pak FS dengan Pak HK ada di Saguling. Nah, pertanyaan saya, ada enggak perintah yang saudara terima dari saudara HK terkait dengan soal cek dan amankan CCTV? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kalau saudara tidak pernah menerima perintah lesan, karena di tertulisnya kan jelas tidak disebutkan secara spesifik toh. Nah, di dalam perintah lesan soal cek amankan CCTV saudara tidak pernah dapat perintah dari HK ya? Tidak pernah. Nah, pertanyaannya kenapa ketika saudara melihat hasil melihat yang tadi bersama-sama dengan
yang tanggal 13 dini hari tadi. Nonton. Nah, saudara lapornya ke Pak HK. Saya tadi sempat cerita yang mulia pada saat ditanya ketua majelis, peristiwa saya ditelepon, diingatkan bahwasannya saya adalah bagian dari tim sus. Nah, saya jadi teringat beliau yang punya nama sebagai bagian dari tim sus waktu itu yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, refleks juga memang waktu itu saya ingat ya beliau. Karena kalau saya telepon Kaden, saya pikir juga agak jauh kepada Ya. Kadif. Nah, ini kan perlu kami tanyakan karena sebagaimana kemarin keterangan Cuk Siap. di persidangan, aneh juga dia tidak pernah itu mendengar alur perintah dari HK kepada Agus Nurpatria, kepada Aceh soal CCTV. Tapi kemudian tiba-tiba dia muncul minta dari Irfan kalau sudah selesai penggantian langsung serahkan kepada saya, kan begitu. Nah, sama konteksnya dengan saudara, ketika saudara melihat itu kemudian saudara melaporkan ke HK itu apakah konteksnya sama dengan si Cuk karena saudara memperoleh informasi dari Cuk tadi supaya melihat Cuk kan representasi dari Pak FS kan? Iya yang mulia. Ya, apakah konteksnya seperti itu? Tidak yang mulia, kan Tidak. sebelumnya masih komunikasi dengan Pak Hendra Ya. saat itu. Jam 9, jam 10 malam kan masih komunikasi. Ya. Dan dia juga mengingatkan kehadiran saya di TKP waktu itu Baik. adalah mewakili yang mulia. Setelah saudara melaporkan bersama Pak Hendra tadi ya, Siap. di hadapan Kadif Propam, kemudian saudara tahu reaksi Kadif Propam seperti itu, kemudian keluar ruangan toh. Iya yang mulia. Ketika keluar ruangan, apakah saudara sempat berdialog dengan Hendra Kurniawan? Tidak yang mulia. Sama sekali tidak. Tidak yang mulia. Jadi ketika di dalam itu saudara hanya melaporkan reaksi FS tadi seperti yang saudara ceritakan, Iya yang mulia. langsung keluar ruangan. Karena waktu itu yang ngajak keluar Pak Hendra. Nah iya, Ngasih kode kita keluar. keluar. Karena Pak FS-nya nangis yang mulia. Nah, pasca saudara keluar berdua itu ada nggak perintah lanjutan dari saudara HK?